Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashratil mubashshirina wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimatul Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Aisyah Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Huraidi. Al-Fatihah. Ya kana Thumma ila ruhi muallif kitab Bidayatul Hidayah Asy-Syaikh Al-Alim Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Ya kana ghairil maghdubi. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Adabul ghusli, etika mandi. Mandi di sini mandi jinabat, ya, dalam kurung junub.
Faida ketika asobatka kamu mengalami, faida ketika asobatka kamu mengalami janabatun jinabat, min ikhtilamin, min dari min sebab ikhtilamin mimpi keluar sperma. Ya, kalau kita baca terus min ikhtilamin sebab mimpi keluar sperma. Atau wikoin bersenggama, fahul bawalah al-ina'i wadah, ilal mu'tasali, ilal mu'tasali ke tempat mandi. Wausil basuhlah yadaika kedua tanganmu, awalan pertama-tama, salasan 3 kali, wa azil dan hilangkan ma apa saja ala yang ada badanika di badanmu, min berupa qadharin kotoran, wa tawaddo dan berwudulah kama sebagaimana sabako keterangan yang telah lalu.
fi wudhu'ika fi tentang wudhu'ika wudhumu lis sholati untuk sholat ma'a beserta jami'i seluruh ad-da'awati doa-doa wa akhir dan akhirkan ghusla membasuh qadamaika kedua kakimu kaila agar tidak yadi'a terbuang percuma apa alma'u air. Ya, saya jelaskan dulu di paragraf pertama ini. Ya, adabul ghusli, adab atau etika mandi. Jadi yang dimaksud di sini adalah mandi besar, yaitu mandi junub, mandinya orang yang mimpi basah karena ihtilam, mimpinya karena keluar sperma. Nah, sebelum mandi jinabat atau mandi junub, kita disunahkan untuk berwudu dulu. Jadi berwudu menghilangkan hadas kecil. Kalau berwudu sempurna dan membaca doa-doa seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali sebelumnya, barulah kita mandi. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali sebelum kita mandi jinabat. Ya, jadi kita nanti khususnya wabil khusus yang sudah berkeluarga suami istri, jadi kalau habis bersenggama itu kalau mau mandi jinabat berwudu dulu dengan sempurna menghilangkan hadas kecil. Nah, kemudian barulah mandi besar, diguyur mulai dari kepala ya, sampai ke ujung kaki. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kemudian kita lanjutkan faidza faragta. Faidza ketika faragta selesai. Faidza ketika faragta kamu selesai. Minal wudhu'i dari wudhu. Fasubba siramkan.
Al-ma'a air. Ala ke atas. Ro'sika kepalamu. Salasan 3 kali. Wa anta dan kamu nawin berniat. Raf'al hadasi. Raf'a menghilangkan. Al hadasi hadas. Minal janabati. Mina dari al janabati jinabat. Summa lalu dalam kurung basuhlah. Lalu dalam kurung basuhlah ala bagian syikika tubuhmu. Al-aimana yang kanan. Salasan 3 kali. Summa lalu ala bagian al-aisari yang kiri. Salasan 3 kali. Wadluk dan gosok-gosok ma anggota badan. Akbala bagian depan. Min dari badanika badanmu. Wama dan anggota badan. Adbaro bagian belakang. Salasan 3 kali. Salasan 3 kali.
wa khallil, dan menyela-nyela ra'sika, kepalamu, walihyataka, dan jenggotmu, wa ausilil ma'a, wa ausili, dan buatlah sampai al-ma'a, air, ila, pada, ma'atifi, lekukan-lekukan, al-badani, tubuh, wa manabiti, dan tempat tumbuhnya, asy'ari, rambut, ma khaffa, ma yang khaffa, tipis, minhu, dari rambut, wa ma kasufa, wa ma, dan yang kasufa, tebal. Ya, saya jelaskan dulu. Nah, ketika kita selesai wudhu, ya, pada posisi mandi jinabat, yang pertama adalah melafalkan niat. Kalau orang Jawa niat ingsun adus gede, okay. Kalau orang Jawa niat ingsun adus gede kanggo ngilangi hadas gede. Niat ingsun adus jinabat kanggo ngilangi hadas gede. Saya berniat, ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nawaitu huslal akbari liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya nggak bisa, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jawa juga boleh. Yang penting kita meniatkan diri mandi kita untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kalau kita sedang berjunub terus mandinya tidak melafalkan niat, ya berarti tidak mandi untuk menghilangkan hadas besar, berarti mandinya untuk menghilangkan kotoran. Untuk menyempurnakan mandi besar disunahkan mendahulukan wudhu. Ya, wudhu, setelah selesai wudhu baru kita mandi besar. Pertama setelah niat diguyurlah kepala ini dengan air 3 kali. Itu yang disampaikan Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriyah. Jadi di tahun 500 Hijriyah. Nah, kita sekarang posisi sudah 1400 Hijriyah. Hampir 1000 tahun kitab ini ditulis Imam Ghazali. Bagaimana kita mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali? Untuk pelaksanaannya
Ya tentunya tidak sama dengan apa yang diceritakan Imam Ghazali. Dulu ketika Imam Ghazali menulis kitab ini belum ada shower, ya belum ada keran, ya belum ada petak dan sebagainya. Kalau kita tidak menggunakan gayung untuk mengguyur kepala, nah, kalau kita menggunakan shower, ya dengan shower itulah kita menyempurnakan mengguyur kepala. Bagaimana supaya hitungannya tetap 3 kali? Setelah kita guyur pertama selesai, ya kita matikan dulu showernya supaya ini dapat hitungan seperti 1 gayung mengguyur kepala. Baru dinyalakan lagi, nah, sampai selesai, baru dimatikan lagi, berarti dapat hitungan 2. Terus kemudian dinyalakan lagi sampai rata, nah itulah baru dapat hitungan 3. Karena kita sudah tidak menggunakan gayung, tidak menggunakan jebor kalau orang Jawa, ya, menggunakan shower, keran. Nah itu caranya untuk mendapatkan amalan 3 kali, kata Imam Ghazali tadi kan 3 kali, ya. Jadi mengguyur kepala 3 kali, kemudian badan ini semuanya 3 kali sampai lipatan badan kita. Contohnya ketiak ini kan ada lipatan, ketiak kanan, ketiak kiri, ya. Terus di kaki ini kan ya ada lipatan yang namanya dengkul ini ya. Nah, lutut kita di belakangnya juga ada lipatan, ini sampai 3 kali. Kalau ibu-ibu yang perutnya banyak lipatan-lipatannya itu, nah, biasanya kalau pakai baju ngepres itu kan kelihatan lipatan-lipatannya. Nah lipatan perutnya itu juga harus di 3 kalikan. Ya, kalau bahasa fikih itu men-3 kalikan amalan wudu atau amalan mandi. Oke. Jadi begitu caranya menurut Imam Ghazali sampai sekujur tubuh. Yang didahulukan adalah badan bagian depan, kemudian badan bagian belakang. Nah masing-masing disiram 3 kali. Kalau menggunakan keran ya 3 kali, 1 kali kiranya sudah cukup dimatikan. Berarti dapat hitungan 1 kali. Nanti 2 kali terus dimatikan biar dapat hitungan 2 kali. Kemudian sampai yang ketiga dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Nah, bagi kaum laki-laki ya yang rambutnya panjang itu harus digosok-gosok dengan menyela-nyela rambut dengan jari-jarinya ini. Oke. Tapi kalau saya lihat ini jamaah nggak ada yang panjang rambutnya untuk bapak-bapak. Nah ibu-ibu yang panjang itu harus disela-sela sampai bersih, sampai semuanya basah. Ya. Nanti kalau ada rambut yang jatuh, baik laki-laki maupun perempuan, belum sempat disucikan. Kemudian itu jatuh ikut air, mengalir keluar sampai terbuang, maka nanti di akhirat akan bertanya kepada kita, dulu aku ketika di dunia kamu sedang jinabat, belum sempat kamu mandikan aku dan aku sudah lepas dari tubuhmu. Oke. Maka Imam Ghazali karena faktor kehati-hatian diniatkan dulu. Ya, niat mandi jinabat terus dibasahi satu anggota sampai sempurna biar tidak ada yang jatuh dari anggota tubuh kita termasuk rambut kita ya. Jadi sebagian ulama ini ada yang mengatakan bahwa bagi orang junub atau waktu haid, ini waktu haid dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, dan sebagainya. Jadi kita ketika junub bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dilarang potong rambut. Ya, habis menggauli istrinya, wes kok sekalian potong dulu, sekalian keramas, ya. Itu yang dipotong belum sempat dimandikan itu nanti di akhirat menuntut kita untuk dimandikan. Sedangkan di sana kita nggak mungkin sempat memandikan karena sudah nggak ada air, nggak ada sumur. Nah bagi ibu-ibu juga sama, ada tambahan
ketika haid itu jangan potong rambut, ya, jangan potong kuku dan sebagainya. Bagaimana kalau rambutnya ketika disisir itu rontok, ya, berada di sisir, itu ambil dari sisir, ya, simpan, gelungkan. Setelah ibu-ibu itu selesai haidnya, maka sucikan rambut yang rontok tadi, baru dibuang setelah disucikan. Maka nenek moyang dulu, ya, nenek-nenek saya itu kalau lagi haid itu rambutnya protol, nah itu digulung-gulung baru diselempitkan di jepitan-jepitan tembok itu. Ya, kalau masa kecil saya ya ada tembok, ya ada bilik, ya diselempitkan di situ. Kalau haidnya selesai itu diambil, kemudian disucikan sampai bersih, diniati sebagaimana niatnya mandi besar. Ya, setelah itu barulah dibuang. Ya. Nah, kemudian bagaimana rambut yang rontok sebelum mandi karena gesekan bantal atau lainnya? Bagi kita kaum laki-laki dan kaum hawa ketika tidur dalam kondisi junub, bagaimana kalau rambutnya rontok? Ya, kalau rambutnya rontok masih bisa kita temukan rambut itu, maka ambillah dan sucikanlah. Ambil dan sucikanlah. Atau ketika kita mandi, ya diikut mandi besar dan disucikan, setelah itu baru dibuang. Mensucikan rambut atau anggota tubuh yang lepas dari kita ketika kita masih junub, maka tetap diniati sebagaimana kita mandi besar. Bagi orang yang junub, yang sudah mandi tapi baru badannya dan mukanya sampai bawah, ya, sedangkan rambutnya belum disiram keramas, nah, apakah orang tersebut boleh membaca Al-Quran? Mungkin ke susu baru belum sempurna. Kalau belum sempurna, ya tetap dianggap belum selesai mandinya, tetap dihukumi masih kondisinya junub. Nah, bagaimana tanggapan dari beberapa masalah ini? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, hadis nomor 249 dan juga imam lainnya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taraka maudhi'a syahratin, ya, misnin janabatin walam yusibhal ma'i fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nari qala Ali famin thamma adaitu syahri kana yajzi syahrahu radhiyallahu an. Artinya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan, ya, tempat sehelai rambut dari jinabat sedangkan air tidak menyiramnya, maka Allah akan memperlakukan dia demikian dan demikian dari api neraka. Ali berkata atau bertanya Sayyidina Ali, dari situlah saya membasuhi atau dari situlah saya memusuhi atau membenci rambut saya, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mencukur rambut. Sayyidina Ali dulu sebelum Nabi bersabda ini rambutnya kan panjang. Orang dulu itu kan rambutnya panjang-panjang. Nah, setelah tahu hadis ini, mendengarkan Rasulullah bersabda, langsung Sayyidina Ali kepalanya dipotong rambutnya jadi gundul. Ya, seperti saya meniru Sayyidina Ali, akhirnya nggak menumbuhkan rambut panjang-panjang, takutnya ketika jinabat, ya akhirnya nanti jatuh kita tidak tahu. Ya, gara-gara rambut yang masih junub, kita sudah harusnya masuk ke surga, ternyata terhalang gara-gara satu helai rambut.
Jadi itu hadisnya tentang rambut yang rontok dan sebagainya harus dikumpulkan dulu sampai selesainya haid bagi ibu-ibu, baru disucikan bersama ketika mandi jinabah, ya mandi besar, ya baru boleh dibuang. Di hadis yang lain masih banyak hadisnya, cuman yang saya baca cuma satu. Kita lanjutkan. Wahdar, dan berhati-hatilah. Wahdar, dan berhati-hatilah. Antamassa, dari menyentuh. Zakaroka, kelaminmu. Ba'da, setelah. Ba'dal wudu'i, setelah wudu. Fa'in, jika. Asobatuhu, menyentuh kelamin. Ya duka, tanganmu. Fa'id, maka ulangilah. Al-wudu'a, berwudu. Wal faridatu, dan hal-hal yang wajib. Min, dari. Jumlati, bilangan. Zalika, yang disebutkan. Kullihi, semuanya. An-niyatu, satu. An-niyatu, niat. Dua. Wa izalatun najasati. Jadi kalau kitab kuning, satu ya di atasnya itu dengan kasih angka satu, berarti satu niat. Wa izalatun najasati, dua, menghilangkan najis. Ya. Ini literatur abad ke-5 Hijriah, kita baca di abad ke-14 Hijriah. Ini metode penulisannya seperti itu. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis.
wasti'abul badani. Wasti'abu dan meratakan air. Al badani ke tubuh. Bil ghusli dengan membasuh. Ya, ini kita jelaskan dulu dua paragraf ini. Nah, Imam Ghazali menjelaskan wahdar dan berhati-hatilah. Ini kita disuruh berhati-hati, ya. Ulama terdahulu selalu berpesan, ya, tentang kehati-hatian. Wahdar dan berhati-hatilah antamassa dzakaro ba'dal wudu'i. Jadi hati-hati kita menyentuh, ya, alat kelamin, penis dan sebagainya, nah, setelah kita wudu atau kita mandi besar. Ketika menjelaskan bab toharoh, ya, bab mandi, bab wudu, bab jinabat di dalam fikih, saya selalu ditanya, Gus, yang benar itu kita wudu dulu baru mandi atau mandi dulu baru wudu? Pemahaman ulama fikih ada yang berpendapat menghilangkan hadas kecil dulu, kemudian menghilangkan hadas besar. Ada pula yang berpendapat orang yang sudah mandi besar jinabat ini menggugurkan hadas kecilnya. Jadi kalau jenengan sudah mandi besar, sudah sempurna, maka tidak perlu wudu dulu, wudu lagi. Ya. Ini pendapatnya ulama fikih. Lalu bagaimana pendapatnya ulama fikih yang juga mempelajari tasawuf? Kalau ulama tasawuf tetap kita kalau mandi besar jinabat itu adalah untuk kepentingan hadas besar kita. Tetapi ketika kita mau sholat tetap wudu. Jadi ulama tasawuf tetap melakukan wudu juga melakukan mandi jinabat. Mau wudunya diletakkan sebelum mandi dipersilahkan, atau mandi dulu baru wudu. Ya. Kalau saya biasanya wudu dulu baru mandi. Ya. Tapi ketika salah satu di antara organ saya menyentuh kelamin, ya saya wudu kembali, karena itu membatalkan wudu kita. Jadi jinabat, kalau kita ngaji kitab tasawuf ya tetap melakukan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, dan kita tetap wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tetapi di dalam fikih ada yang berpendapat ketika orang itu mandi besarnya di kolam terus menyelam dengan diniati mandi jinabat dan sekalian wudu, menyelam kurang lebih ya 30 detik, semuanya sudah basah sempurna. Nah, keluar dari air itu sudah dihukumi mandi besarnya ya sempurna, wudunya juga sempurna. Tetapi itu pendapat ulama fikih. Ya, ulama ahli tasawuf tetap dibedakan. Amalan wudunya dilakukan sendiri, amalan jinabatnya untuk mandi dilakukan sendiri. Ini menurut sudut pandangnya ulama-ulama ahli tasawuf. Kenapa ulama ahli tasawuf berpendapat begitu? Karena akar masalahnya berbeda-beda. Yang satu ya karena hadas kecil, ya, yang kedua karena hadas besar. Hadas besar itu disebabkan karena ikhtilam, tadi keluarnya
sperma dari kelamin laki-laki atau perempuan. Ini ikhtilam, bisa mimpi basah, bisa karena bersenggama. Kemudian di dalam fikih juga ditanyakan bagaimana orang itu kalau bersenggama belum sempat keluar spermanya, apakah tetap wajib mandi? Mungkin bagi kita baru berhubungan intim dengan suami atau istri, tiba-tiba ada satu hal yang menyebabkan tidak jadi lanjut dan itu belum sempat keluar sperma. Ulama berpendapat karena yang namanya bersenggama di dalam bahasa fikih namanya wati, ya, bukan wati dalam bahasa Indonesia ya. Kalau wati kan perempuan, kalau wati di dalam bahasa fikihnya adalah berhubungan badan. Bahasa kita bersenggama. Karena wati itu didefinisikan yadkhulu syai'in ila syai'in akhar, jadi memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain, maka tetap dihukumi jinabat walaupun belum sempat mengeluarkan sperma. Jadi jenengan kan belum keluar sperma. Tetapi karena sudah memasukkan yang namanya alat kelamin laki-laki ke alat kelaminnya perempuan, jadi itu namanya yadkhulu syai'in, memasukkan sesuatu. Bahasanya kan diperhalus yadkhulu syai'in. Jadi memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Ya, supaya anak kecil nggak langsung paham, maka itu bahasa Arabnya disusun yadkhulu syai'in ila syai'in akhar. Jadi memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Penjelasannya adalah memasukkan yang namanya penis ya ke vagina perempuan walaupun belum sempat mengeluarkan sperma, itu dihukumi wajib mandi. Bagaimana kalau cuma kepalanya saja yang menyentuh, belum sampai masuk semuanya? Di fikih juga ditanyakan, ya sama, karena sudah masuk hukumnya. Jadi walaupun belum masuk semua, masih ingip-ingip, ya tetap dihukumi mandi besar. Inilah perbedaan orang yang hanya belajar fikih saja dengan belajar fikih ditambah fikih yang berbasis tasawuf. Ya, unsur kehati-hatiannya lebih besar. Kita lanjutkan. Ini fardunya wudu, ya, fardunya wudu jumlatin dzalika kullihi niat izalatin najasati, ya, sama dengan wudu-wudu ketika kita belajar fikih. Wa fardul wudu'i, dan fardu wudu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi fardu wudu pertama ghuslul wajhi, ya, membasuh wajah. Dua, wal yadaini, kedua tangan, ma'a sampai al mirfaqaini, kedua siku. Ketiga, wa mashu, dan membasuh ba'dir roksi, ba'di sebagian ar-roksi, kepala. Wa ghuslur rijlaini, keempat, wa ghuslu, dan membasuh ar-rijlaini, kedua kaki.
ilal ka'baini, ila sampai al ka'baini kedua mata kaki. Marrotan sekali, marrotan sekali, jadi sekali sekali. Ma'an niyati, ma'a disertai an niyati niat, wat tartibi dan berurutan, wama dan sesuatu ada selainnya sunanun hukumnya sunnah, muakkadatun muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu sama dengan sunnah yang mendekati wajib hukumnya. Jadi sunnah muakkadah artinya sunnah yang mendekati wajib hukumnya. Fadluha yang memiliki atau yang mempunyai keutamaan. Fadluha yang mempunyai keutamaan, kasirun yang banyak, wasawabuha dan pahalanya jazilun sangat besar. Wal mutahawinu dan orang yang meremehkan biha sunnah muakkadah khosirun orang yang sangat hina. Bal tetapi huwa yaitu bi asli asal hanya melakukan saja, bi asli asal hanya melakukan faraidhihi fardunya wudu saja.
mukhatirun, sangat mengkhawatirkan. Fa inna nawafila, fa inna bahwa an-nawafila sunnah-sunnah jawabiru dapat menutupi lil faraidhi, dari fardu-fardu. Jadi ini permasalahan yang kita bahas tentang jinabat. Ya, jinabat. Kenapa Nabi ini membahas jinabat itu luar biasa. Bahkan kita umatnya itu kalau mau menggauli istri, bagi laki-laki atau perempuan mau bersenggama, itu disunahkan mandi dulu. Ya, setelah mandi menggunakan baju baru, bukan baju dari kerja atau baju dari pasar, dari mana-mana, tidak kita ganti. Jadi kita wudhu dulu, mandi jinabat dulu, baru menggauli istrinya. Istri juga sama seperti itu, mandi. Nah kemudian setelah mandi menggunakan baju baru, menggunakan wangi-wangian. Ini yang disunahkan. Ya. Makanya jangan heran kalau ada anak, kalau orang Surabaya bilangnya mokok, dablek, ya mungkin dulu waktu bersenggama bapak ibunya nggak mandi dulu, nggak bersuci dulu, ya. Terus mungkin juga nggak berdoa, ya. Akhirnya jadi jeladrenan yang kurang baik. Nah ini kita belajar tasawuf, makanya yang masih muda-muda itu disunahkan untuk mandi, ya sebelum menggauli atau sebelum bersenggama, berhubungan intim itu disunahkan untuk mandi. Setelah itu mandi lagi. Tapi mayoritas ya berhubungan dulu baru mandi. Ya kalau nggak mau mandi karena dingin, minimal wudhu dulu. Wudhu, minimal wudhu dulu biar tidak diganggu oleh setan. Ya kemarin kan ada setan namanya watin, zalitun dan sebagainya. Itu ada salah satu setan ya, yang menggoda kita ketika kita berhubungan suami istri. Ya, sudah terlanjur menggauli istrinya, lupa baca basmalah, ya lupa baca doa Allahumma jannibna janna wa jannibis syaitona, lupa. Terus akhirnya ingat ngaji fikih, kalau lupa ketika makan lupa baca bismillah, di tengah-tengahnya boleh membaca basmalah, bismillahi fi awalihi ila akhirihi. Akhirnya si Watin sama Zalitun tertawa-tawa. Nah, tadi kita berhasil itu menggoda dia, tidak sempat berdoa. Jadi saya ikut menggauli istrinya, kata si Watin sama Zalitun. Imam Ghazali pernah berjumpa dengan setan, yang satu berbadan gemuk, yang satu berbadan kurus. Ya, setan yang dari unsurnya iblis. Nah, kemudian setan yang gemuk ini ditanya sama setan yang kurus, bagaimana kamu kok badanmu bisa semakin hari semakin gemuk? Ya bagaimana aku tidak gemuk? Karena aku ditugaskan menggoda manusia-manusia yang kafir, bukan muslim. Karena mereka
ketika mau makan, mau minum tidak berdoa, maka saya bisa ikut mereka makan, juga ikut mereka minum. Ketika mereka mau tidur juga gak berdoa, maka aku juga bisa ikut istirahat bersama mereka. Kemudian ketika mereka menggauli istrinya tidak berdoa, maka aku juga bisa ikut menikmati, ikut menggauli istrinya. Nah, hati-hati kalau punya istri digauli, berdoa dulu biar tidak ada yang bantu gauli. Yang terasa enak-enak kebangetan enaknya ketika menggauli istri, ya, itu jangan-jangan disisipi yang namanya setan, watin, zalitun, walahan yang kemarin. Ya, makanya berdoa dulu minimal, kalau nggak bisa doa yang panjang-panjang ya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafsi. Yes, pokoknya kalau doa sulit-sulit menghafal ya pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ketika setan yang badannya gemuk itu bertanyalah balik kepada yang badannya kurus, kenapa kamu sekarang kok bisa kurus sekali, badanmu tinggal tulang saja sama kulit yang nempel? Ya karena aku oleh Tuan Raja ditugasi menggoda orang-orang yang beriman. Jadi mereka orang-orang beriman itu mau makan, mau minum, mereka berdoa, sehingga aku tidak bisa ikut makan, ikut minum. Mereka mau bekerja pun berdoa, berangkat ke rumah pun berdoa. Dan ketika makan dengan menggunakan tangan kanan, tidak pernah menggunakan tangan kiri. Ketika minum juga tangan kanan, tidak pernah menggunakan tangan kiri. Ketika mau menggauli istrinya, mereka juga berdoa. Nah, ketika spermanya keluar di dalam, itu mereka juga berdoa, sehingga aku juga tidak akan bisa merasakan nikmatnya ketika menggauli istrinya. Jadi semua yang mereka lakukan, mereka berdoa, sehingga aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku sudah tidak makan sekian tahun ini, tidak minum, ya tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, karena orang yang aku goda selalu ingat kepada Allah dan membaca doa apapun yang mereka lakukan. Ini kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Saya ingatkan kalau makan minum jangan sering-sering dengan tangan kiri. Nanti kalau walaupun Bismillahirrahmanirrahim kalau tangan kiri, berarti dia masih bisa ikut minum, maka gunakan tangan kanan, kecuali kalau jenengan kidal. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Mungkin ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan, Gus. Oke, boleh. Wudhu dalam keadaan telanjang berarti boleh ketika setelah mandi. Ya. Yang kedua, berapa lama tertahan karena satu helai rambut. Yang ketiga, apakah kalau berciuman itu dihukumi sudah junub? Oke. Oke, jawabannya kalau telanjangnya di kamar mandi boleh. Kalau telanjangnya di luar rumah ya enggak boleh. Selama itu di dalam kamar mandi, kita mandi selesai terus kemudian wudhu di situ boleh. Tapi kalau melihat channelnya orang lain, katanya wudhu di kamar mandi kan enggak boleh. Kalau dulu Nabi bersama Sayyidah Aisyah mandi bersama juga boleh, wudhu di situ bersama juga boleh. Ya. Terus bagaimana dengan rambut yang tertahan? Bagaimana cara mensucikannya? Kalau laki-laki ya begitu ketemu rambutnya ya segera disucikan. Kalau ibu-ibu ya nunggu kalau haid, ya kalau permasalahannya haid, kalau permasalahannya hanya mandi besar karena jinabat, ya karena berhubungan intim dengan suami istri, ya setelah selesai hubungan intim mandi ya itu segera
disucikan. Kalau kasusnya bagi ibu-ibu yang karena haid, maka itu nunggu dikumpulkan, setelah selesai haidnya suci itu disucikan. Terus bagaimana hukumnya mencium istri? Itu di dalam fikih, di dalam hadis itu tidak dihukumi mandi jinabat, ya. Dan itu pun kalau berbicara fikih tentang suami dan istri, di dalam mazhab Imam Syafi'i menyentuh perempuan walaupun itu sudah menjadi istrinya tetap membatalkan wudu. Tetapi mazhab yang lain itu tidak membatalkan wudu. Alasannya bagaimana? Imam Syafi'i berpendapat karena perempuan yang kita nikahi adalah orang lain, ya, karena orang lain itulah perempuan boleh dinikahi. Sehingga walaupun jadi istri tetap membatalkan wudu. Tetapi mazhab fikih yang lain, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, dan mazhab-mazhab yang kecil lainnya, ya, itu berpendapat karena dia sudah halal untuk digauli, ya, maka istri itu tidak membatalkan wudu. Walaupun dicium juga tidak membatalkan wudu. Terus ada mazhab yang lain mengatakan begini, kalau menciumnya tidak mengeluarkan hasrat birahi, tidak dihukumi batal wudunya. Tapi ketika mencium, terus hasrat birahi laki-laki dan perempuan muncul, itu dihukumi batal wudunya karena birahinya muncul. Terlebih ini di fikih, kalau walaupun suami istri mencium istrinya, nah ketika itu organ tubuh yang lain meraba badan istrinya, memunculkan syahwat, disitulah membatalkan wudu walaupun istrinya. Yang tadinya pendapat pertama boleh, ya, menyentuh istri tidak membatalkan wudu dengan catatan tidak sampai bersyahwat. Ya, tidak sampai bersyahwat. Kalau bersyahwat membatalkan wudu. Siapa yang tahu bersyahwat dan tidak? Ya kita sendiri. Walaupun itu istri tiba-tiba disentuh, terus sekujur tubuh itu kayak kesetrum kerenying-kerenying lah, itu sudah namanya syahwat. Ya, batallah wudunya menurut pendapat yang kedua. Ya. Jadi seperti itu. Cukup jelas? Oke. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam. Oke. Yang pertama saya mau bertanya, untuk saya perempuan kan tidak bisa langsung mandi junub, ya, untuk laki-laki yang bisa langsung mandi junub. Pertanyaan kedua, kalau sudah di kamar mandi otomatis kan kita atau mandi junub kita kan berdua ini, dan kita nggak boleh berdua di dalam kamar mandi. Tapi kalau keluarnya berapa? Salam. Oke. Jadi kasusnya masing-masing berbeda. Wudu, ya, di zaman Nabi dulu kan, ya tempat mandi ya disitulah tempat wudu. Ya orang sekarang kan kemenyek, kalau mandi harus nanti wudunya di luar, punya tempat wudu. Itu namanya perubahan peradaban yang luar biasa bagus. Kalau punya tempat mandi khusus, ya alhamdulillah, berarti bisa membuat keran di luar untuk wudu. Bagaimana bagi yang tidak mampu membuat tempat wudu khusus? Ya bolehlah wudu di kamar mandi, ya, walaupun itu statusnya tertulis toilet.
Tapi kalau toilet umum di terminal ya tidak merekomendasikan. Kalau toiletnya sendiri di rumah merekomendasikan, karena kita kan tahu kondisinya suci apa tidak, itu kan kita tahu. Kalau perempuan ketika junub terus bagaimana? Dia mengolor waktu tidak mandi-mandi. Ya mungkin karena rambutnya panjang jadi males mandinya karena basah. Mungkin mandinya menjelang subuh. Ya tidak apa-apa kalau teknisnya seperti itu. Kalau memiliki satu dari antara tubuh kita ada yang lepas, mungkin rambut dan sebagainya, mungkin tadinya itu punya luka yang keluar boroknya, terus upilnya ini baru lepas ketika berhubungan suami istri, ya ini diambil baru disucikan. Semua organ yang ada di kita nempel terus lepas, disucikan. Terus mungkin gigi pun juga lepas, ya disucikan. Terus ini mungkin kuku dan sebagainya. Nah, terus mungkin ada alis yang tadi siang, mungkin ya bagi ibu-ibu yang berkarir bekerja, nah, terus alisnya itu dipasang sulam alis. Nah, terus akhirnya ikut rontok. Ya itu juga ya harus disucikan ketika dia sudah mandi. Bagaimana hukumnya mandi bersama? Boleh mandi bersama. Yang tidak boleh kan mandi bersama istrinya orang lain. Kalau istri kita boleh. Memang saya sering mendengar video dari medsos, dari tempat lain. Itu kan ada yang berpendapat dengan mengeluarkan narasi sambil ngotot-ngotot, tidak boleh wudhu di toilet begini, tidak boleh mandi bersama begini, tidak. Nabi mengajarkan tidak sekaku itu. Nabi itu mengajarkan ibadah itu dengan tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, gak kaku-kaku banget. Ya. Coba kalau kita mau terlalu idealis, gak boleh wudhu di kamar mandi. Ya kalau orang kaya punya kamar mandi lebih dari satu lah. Kalau orangnya sudah rumahnya tipe 21, kamar rumahnya cuma satu, dekat dengan kamar mandi, dengan dapur, dengan dekat dengan ruang tamu, bagaimana dia wudhu kalau nggak di situ? Ya, yang jelas walaupun di tempat kamar mandi kita tahu posisi mana yang tadi najis, mana yang tidak najis atau suci, kita kan tahu. Yang tidak direkomendasikan kan di tempat umum, fasilitas umum. Ya, walaupun itu bandara bersih, tapi tidak menjamin, karena itu bersihnya standar bandara bukan standar toharoh. Ya, memang kayak di toiletnya bandara itu kan bagi laki-laki ada yang namanya kapur barus, ya, supaya baunya pesingnya kencing tidak kemana-mana. Bahkan saya menjumpai di tempat orinoir itu bukan hanya kapur barus, ada persis bunga. Gak taunya itu sama dengan kapur barus untuk menghilang bau. Ya. Nah kadang kita tidak tahu, orang lain barusan kencing nyiprat ke tempat yang lain, nempellah ke celana kita. Nah, walaupun itu nempel, tapi kalau najisnya aini nggak bisa dilihat mata kita, itu masih dimaafkan oleh Allah, tidak apa-apa. Ya. Jadi kita beragama tidak mempersulit diri, agama untuk mempermudah kehidupan kita, bukan untuk mempersulit. Kalau kita mau mandi bersama dengan suami istri, boleh mandi bersama. Yang tidak boleh bersenggama di dalam kamar mandi. Kalau mandinya boleh, kalau menggauli istri di kamar mandi yang tidak boleh, karena di dalam kamar mandi itu kan kita kalau mau mandi, mau ke toilet kamar mandi kan disuruh berdoa. Minal khubusi wal khobais, ya, dari doa itu ada khubusi wal khobais, artinya ada setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Dilarang menggauli istri di kamar mandi. Bagaimana Gus? Kalau saya lagi bulan madu kan kamar mandinya hotel bagus, lebih bagus toiletnya hotel daripada kamar saya di rumah. Jadi kan coba kalau pergi ke luar negeri, saya contohnya nggak usah jauh-jauh ke Jepang saja. Saya di hotel di Jepang,
Wah, kalau toiletnya persis di Jepang ini bisa dipakai sholat ini. Ya. Loh, toilet di hotelnya Jepang itu lebarnya sama dengan kamar tidur kita. Dan di situ bersih sekali, tidak ada kotoran. Berarti di dalam toilet itu boleh dipakai sholat. Kalau jenengan standarnya deso, ya kayak deso di Badas, ini toiletnya cuma 2 meter kali 2 meter, wis keramiknya gak tahu diresiki, mau sholat gimana? Nah, sedangkan standar toilet di negara maju seperti Jepang, kalau kita bicara Asia itu sudah luar biasa. Saya lihat di Korea. Di Korea itu lebih bersih lagi daripada Jepang, Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Saya membayangkan, wah, kalau orang-orang yang ngomong di YouTube nggak boleh wudhu di mana, di toilet, ini toilet di Korea lebih bersih daripada kamar musolanya jenengan di kampung. Loh, kalau nggak percaya pergi aja ke sana, ya lihat itu yang hotel-hotel yang berbintang di Korea, di Jepang. Toiletnya itu lebih bersih daripada musola kita di kampung-kampung. Nah, musola kita coba tempat wudhunya saja wis ngetel semuanya kuning-kuning. Terus ada iklan, halo guys, ini bisa bersihkan toilet guys, gak perlu digosok-gosok, dioles saja sudah bersih. Nah, jadi kita bicara itu harus punya bandingan. Kalau bicara nggak boleh nggak boleh bersesuci di toilet, ya maklum memang toilet orang Jawa kemproh-kemproh. Coba kalau toiletnya orang Jepang, orang Korea, di Singapura saja negara kecil, toiletnya luar biasa bersih. Nah, saya kadang mikir itu orang yang ngomong nggak boleh di toilet itu nggak pernah ke hotel yang berbintang. Kalau di Indonesia ya lihatlah hotel yang berbintang, Presiden Suite itu toiletnya luar biasa besar, ukurannya bisa 6x6 toiletnya. Ya, terus ada kamar mandinya sendiri, ada ininya sendiri. Nah, kalau toiletnya saja suci, bersih, ya tentunya boleh digunakan sholat. Tapi karena itu tertulis toilet, mention kita, ya nggak boleh karena tempat kotoran. Tapi toilet di Jawa, wabil khusus Jawa yang di deso, itu berbeda dengan desonya seperti di Korea. Contoh begini perbandingan hidup. Kalau orang Badas punya uang 1 miliar itu sudah orang kaya. Tapi kalau jenengan pergi ke Amerika, ke tempat-tempat kumuh itu, orang-orang yang hidup di tempat kumuh itu uangnya sudah lebih dari 10 miliar itu, kalau dihitung kita. Jadi semiskin-miskinnya orang Amerika itu masih sekaya-kayanya orang Indonesia. Jadi kita nggak bisa membandingkan apple to apple, ya. Ini apel Amerika Washington, ini apel namanya Batu kalau di saya sini kan. Nah, nggak bisa. Kita kalau bicara toilet, ya toilet di negara maju dan toilet dan musola kita itu masih bersih toiletnya orang negara maju daripada musola kita. Ini nggak bicara asal. Kalau jangan piring-piring perbandingan, pergi aja ke sana negara yang saya sebutkan yang pernah saya kunjungi, ternyata bagus. Nanti kalau jenengan umroh itu, ya kalau tidurnya di hotel bintang, ya seperti Hilton di depannya Masjidil Haram, itu kamarnya, kamar tidur sama toiletnya sama besarnya. Sama besarnya, dan itu kering bersih, jadi nggak sampai keluar bau. Nah, bagaimana kalau itu dipakai sholat? Ya pendapat saya boleh, itu bersih, cuman hanya saja dia namanya toilet. Karena terlanjur itu namanya toilet, ya nanti kalau mau sholat tulisan toiletnya diambil, diganti aja musola. Musola yang di dalamnya ada toilet, atau toilet yang di dalamnya ada musolanya. Kadang-kadang hanya karena masalah kata-kata kita itu memperdebatkan satu hal yang tidak seharusnya diperdebatkan. Contohnya kan saya sering melihat di YouTube itu kan banyak yang berpendapat nggak boleh di toilet. Itu ciri nggak pernah pergi ke toiletnya negara orang-orang yang sudah maju. Ya, peradabannya sudah luar biasa. Toiletnya itu lebih bersih daripada musola kita di kampung. Musola kita itu loh tikernya dicuci kalau mau lebaran saja.
Untuk kadang-kadang sekarang generasi muda itu sudah malas, stikernya nggak dicuci. Saya sering jadi khotib Idul Adha, Idul Fitri. Mimbarnya itu loh nggak dibersihkan, sampai saya mesti sudah langganan sangu yang namanya tisu basah. Saya bersihkan sendiri. Mic-nya ini dari saya khutbah Idul Fitri tahun kemarin ke tahun berikutnya ini ya gak diresiki. Ini mati bukan karena corona, mati kena gidale yang tahun kemarin. Ya. Ini kita bicara perbandingan. Kita jangan menutup diri. Di negara maju toiletnya lebih bersih daripada musola kita. Oke. Jadi kita bicara syariat, bicara fikih. Tentunya fikih itu kan tafsiran ulama mengenai syariatnya Allah dan Nabi Muhammad. Ya, kalau kita bicara musola di kampung ya, kayak kampung saya lah, itu dibandingkan toiletnya orang Korea jelas jauh luar biasa. Musola di sebelah rumah saya ukurannya cuma 4x6, sedangkan toilet di Korea itu 6x6. Bayangkan hanya urusan kencing sama berak saja lebarnya 6x6. Dan berbeda lagi kalau kita pergi ke Eropa, ke Belanda. Jenengan kalau bangun rumah, cuman suami istri punya anak satu, bangun rumah punya kamar lebih dari 3, itu ditanyakan, kenapa kamu cuma punya anak satu kok rumahmu besar? Kan yang lain mubazir, gak boleh sama pemerintah Belanda bangun rumah melebihi jumlah penghuni. Jenengan punya anak satu aja contohnya, itu rumahnya sudah berapa? 12x12 tingkat lagi. Alasannya apa? Ya ini nanti kalau ada saudara-saudara, teman-teman bisa nginep di sini mas, bisa ini. Di Belanda tidak boleh alasan begitu, kalau mau nginep ya di hotel. Nah, ini kan nanti kasusnya berbeda ketika kita bicara fikih, tapi kita berada di Belanda. Jadi, kalau di Jenengan seperti di Cepu, di Blora, orang desa-desa Blora rumahnya besar-besar, itu mubazir. Nah besarnya itu nggak sebersih besarnya toilet di negara maju. Nah inilah makanya ulama ahli tasawuf itu memandangnya sangat jauh. Ya, kita bicara toiletnya siapa yang kita bicarakan? Tidak dikebyah-uyah, tidak semua toilet tidak boleh dipakai wudu. Tapi kalau toiletnya terminal Bungur Asih ya nggak saya rekomendasikan pakai wudu. Apalagi toilet terminal di bawahnya Bungur Asih, lebih parah. Oke. Sudah jelas ya? Ada lagi monggo. Oke. Ini temanya sedikit keluar tema tapi masih berkaitan. Oke. Oke. Orang yang ada kita. Oke. Pernah mendengar ada orang kafir itu posisi memang tidak. Tapi dia ada tempat menjalankan apa? Dan itu juga tak tahu ikut-ikut. Maka memang ada ulama yang jadi itu sudah dibahas di fikih ya. Bagaimana ketika wanita, nah ini nanti kalau bahas itu ada fikih tentang fikih wanita, tentang membicarakan spesialis haid ya. Wanita haid itu karena punya Allah itu menciptakan di tubuh wanita siklus bulanan yang mengeluarkan kotoran. Nah, ketika wanita mengeluarkan kotoran namanya haid, namanya istihadah dan sebagainya yang sejenis dengan itu. Nah, bagaimana tentang ibadahnya? Ketika sholat Allah memberi rukhsah, memberi keringanan, tidak perlu sholat. Ketika puasa nggak wajib puasa dan sebagainya. Ketika menyusui anaknya juga nggak wajib puasa. Bagaimana ketika membaca Al-Quran?
membaca Al-Quran ini bagi wanita haid, tapi karena dia sudah hafal itu diperbolehkan. Yang tidak boleh kan memegang mushaf ketika kondisi haid. Kalau sudah hafal, mungkin hafal 30 juz, orang hafidhoh atau hafid, boleh membacanya. Tetapi bagaimana kalau pergi ke masjid? Nah, ini fikih kontemporer membahas. Karena di zaman dulu wanita dilarang masuk masjid ketika haid, itu kan belum ada pembalut. Makanya dikhawatirkan darah haidnya menetes di masjid. Dan bagaimana sekarang sudah modern, punya pembalut yang luar biasa sehingga bisa menyerap ya sampai tidak sampai menetes. Nah, ini juga dibahas di dalam fikih yang sekarang, fikih kontemporer. Selama darahnya itu terlindungi, tidak sampai bisa menetes ke masjid, di lantai masjid lah minimal, itu boleh masuk ke masjid. Tapi kalau jenengan masih berpendapat seperti kitab yang ditulis 800 tahun yang lalu, ya tidak apa-apa. Bolehnya perempuan kalau di kitab fikih yang abad ke-4, ke-5 Hijriah, ke-6 sebelum abad ke-10 Hijriah tetap tidak diperbolehkan. Ya karena pada abad-abad segitu itu belum ada pembalut. Makanya dikhawatirkan menetes. Diperbolehkan hanya di serambi alias di terasnya boleh zaman dulu. Tetapi sekarang kan sudah produk-produk canggih untuk melindungi kehormatan wanita. Ya pampesnya itu aja ada pampes yang luar biasa. Kalau ya pakai pampes saja boleh masuk ke masjid. Ya. Yang penting bagi kaum hawa, ibu-ibu perempuan ini bisa menjaga diri nggak sampai netes lah yang namanya darahnya di masjid. Kalau hanya urusan membaca Al-Quran diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan memegang mushaf. Ya, tapi sekarang juga fikih kontemporer membahas apa definisi mushaf. Mushaf itu kan lembaran-lembaran yang tertulis ayat-ayat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan HP-nya ibu-ibu itu yang semua ada Al-Quran ketika haid dibawa kemana-mana? Apakah juga tidak haram membawa HP-nya yang ada aplikasi Al-Quran ketika kondisinya haid? Kan itu sama dengan membawa mushaf digital. Ya, dulu mushaf lembaran pertama ada mushaf di zaman Nabi. Itu kan pelepah-pelepah kurma dipakai menulis, batu-batu, kayu-kayu. Ya. Nah, kalau di Jawa selain nggak ada pelepah kurma, kan ada daun-daun seperti daunnya kolang-kaling, ya, daunnya siwalan, itu kan dipakai menulis oleh orang-orang terdahulu. Itu kan namanya mushaf. Lalu ada teknologi baru namanya kirtosun, bahasa kita kertas, bahasa Inggrisnya paper, akhirnya ditulislah di kertas. Terus zaman semakin maju. Orang mengatakan sudah sekarang nggak zaman pakai kertas, paperless, meninggalkan dunia kertas, semuanya digital. Ya perjanjian apapun ya digital, tanda tangan ya di atasnya note, ya di digital. Ya. Nah, terus lalu hukum yang namanya mushaf digital sama nggak dengan mushaf yang lembaran kertas? Dulu ulama di zaman ketika zaman Nabi sampai zaman sahabat, mushaf itu kan tidak dalam lembaran kertas, lembaran pelepah-pelepah kurma. Sampai 30 juz itu numpuknya bertumpuk-tumpuk. Sekarang kan cuman segini sudah satu jilid Al-Quran. Ya. Jadi itu sudah dibahas oleh ulama terdahulu. Kalau yang bersangkutan itu hafal, itu diperbolehkan melafalkan ayat-ayat Al-Quran karena niatnya zikrullah, bukan niatnya qiraah. Kemudian pertanyaan lagi karena fikih itu berkembang, kalau yang kertas itu dihukumi mushaf, karena yang lembaran-lembaran dari pelepah kurma juga dihukumi mushaf, kertas dihukumi mushaf, bagaimana kalau simpanannya itu dalam bentuk digital? Ya, micro SD yang ada di laptop, ada di HP Android kita, ya, HP iPhone kita semuanya ada. Oke. Nah,
Kalau kita bicara fikih berarti ibu-ibu yang sedang haid membawa HP yang ada aplikasi Qur'annya ya haram, karena hukum memegang mushaf ketika haid adalah haram. Nah, bagaimana solusinya? Menurut ulama fikih kontemporer, ketika haid ya dihapus dulu aplikasinya. Nanti kalau sudah suci di-download lagi dari Google Play-nya atau Apple Play-nya. Nah, ini pentingnya ngaji fikih dan tasawuf. Kalau kita supaya nggak berdosa memegang mushaf ketika haid, HP panjenengan bagi ibu-ibu yang ada aplikasi Quran digitalnya semuanya itu dihapus dulu, di-delete. Setelah suci baru di-download lagi. Kalau nggak mau begitu ya harus punya HP 2 seperti saya. HP yang satu banyak aplikasi, yang satu lagi cuma hanya nelpon dan sebagainya. Ya. Apabila saya masukkan ke kantong, ya itu tidak berdosa karena tidak ada aplikasi yang berbau atau isinya terang-terangan itu mushaf. Saya punya HP itu ya Quran dalam versi apapun itu ada, terus tafsir saja mulai Jalalain dan semuanya ada di situ. Ya hadis itu mulai Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, ya Kutubus Sab'ah juga ada. Makanya kalau kita bicara fikih, kalau memegang mushaf ini Qur'annya dalam bentuk kertas saja haram ketika haid, berarti memegang HP yang ada mushaf digitalnya pun juga haram hukumnya. Nah, saya pernah ditanya terus bagaimana solusinya Pak? Ya kalau nggak mau jatuh pada keharaman, ya matikan saja HP-nya. Kalau nggak mau menghapus downloadnya aplikasi, ini dimatikan saja. Biar hukumnya mati semua, tidak ada yang aktif. Kalau masih aktif, nyala, berarti mushafnya pun juga aktif. Jadi bukan hanya bawa jimat saja, nggak boleh dibawa ke toilet, bawa HP juga ini. Sebenarnya HP kita kalau ada Quran ini harus dimuliakan karena Qurannya, bukan karena HP-nya. Makanya meletakkan HP jangan di bawah pusar, harus di atas pusar di sini. Nah, ini kalau ada mushafnya. Jadi seperti itu. Itu sudah dibahas oleh ulama terdahulu, hukum-hukum membaca Al-Quran ketika haid. Jadi dulu tidak boleh masuk ke masjid. Kalau sekarang boleh masuk ke masjid karena sudah teknologinya sudah canggih, produknya sudah canggih. Ibu-ibu sudah punya pampers yang luar biasa, punya pembalut yang luar biasa canggih. Bahkan sekarang kalau mau umroh saja, jadwal umrohnya itu bersamaan dengan jadwal haid, itu dibawa ke dokter disuntik, gak akan haid selama 1 bulan. Ya. Itu sudah canggih. Atau ketika mau ikut pengajian ketika masa haidnya datang, atau ikut pengajian di tempat saya ketika ada ijazah umroh, waduh Gus saya haid Gus, sana pergi ke dokter dulu biar besok tidak bocor di tempat saya, kan begitu. Oh berarti boleh. Nah itu kecanggihan karena perkembangan ilmu. Ya kita tidak menafikan itu, ya berarti boleh. Kan hukumnya nggak boleh sholat ketika darahnya itu keluar dari vagina perempuan, kelamin perempuan. Bagaimana disuntik? Ya sekarang travel haji umroh itu jamaahnya ditanya siapa yang pada tanggal sekian kira-kira datangnya haid itu sudah waktunya. Angkat tangan semuanya, ya besok berarti ikut ke dokter disuntik. Sehingga ketika berangkat haji atau umroh dia tetap bisa beribadah. Ya kalau zaman kakek nenek saya haji tahun 70, tahun 60 pergi haji masih naik kapal, itu kadang-kadang sudah nyampe di Masjidil Haram, datanglah haid, akhirnya tidak bisa ibadah. Ya. Tapi sekarang kan karena sudah kecanggihan ilmu, tidak menghalangi kita untuk ibadah. Disuntik langsung mampet karena hukumnya tidak haid, berarti boleh beribadah. Ya ada lagi.
Waalaikumsalam. Ngeten Gus iki niki bagaimana problemnya ustazah kalau ngajar di kampus Islam itu kan harus mengajarkan rapat-rapat Al-Quran, bagaimana menghindari mengajarnya kalau sedang haid gitu. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana kalau profesinya ustazah, guru ngaji, ya minimal guru Iqra, di TPQ, TPA atau guru agama di sekolah SD, SMP, SMA, karena profesinya itu kita sudah pernah ngaji di kitab kitab Fikih Minhajut Thalibin yang ditulis oleh Imam Nawawi, bab wudu dan bab najis. Bila mana orang itu sedang haid dan beliau itu punya profesi seorang guru di bidang agama, untuk menulis ayat-ayat di papan tulis, di kertas, itu diperbolehkan walaupun kondisinya haid. Itu sudah dibahas di bab najis dan bab wudu di kitab Fikih Minhajut Thalibin. Jadi bagi ibu-ibu ya minimal anaknya dapat PR pelajaran Quran hadis, terus bertanya, "Ma, ini apa? Ini apa?" Sedangkan ibunya lagi haid. Maka itu diperbolehkan kalau tujuannya untuk pembelajaran, ya. Untuk pembelajaran, ngajari anaknya Quran hadis dan sebagainya, ya. Boleh, jadi diperbolehkan kalau tujuannya untuk pembelajaran. Ketika orangnya lagi haid, wah bagaimana nih guru qiraah, sedangkan ini jadwalnya ngajarkan ilmu qiraah, ilmu qiraahnya Al-Quran, itu diperbolehkan karena tujuan pembelajaran. Jadi intinya di dalam fikih kita bagi ibu-ibu yang sedang haid, kalau memiliki profesi seorang guru diperbolehkan, bahkan memegang mushaf boleh karena untuk tujuan pembelajaran. Ulama berpendapat bagi yang haid ya supaya terhalangnya hukum haramnya itu tangannya menggunakan sarung tangan. Bahkan di Minhajut Thalibin kan disebutkan pakai duding kalau buka mushaf. Ya, supaya tidak menyentuh mushafnya, tapi yang menyentuh mushaf ini benda yang menjadi duding ini. Ya. Terus ketika mushafnya itu dibuka Quran penuh, nah maka dulu ulama itu kan menyediakan meja yang untuk membuka mushaf, yang itu loh yang dibuka. Nah itu kan Qurannya ditaruh di tengah-tengah bisa buka itu. Makanya ulama dulu itu karena saking hati-hatinya, nah, ini mengikuti ajaran Rasulullah, itu dibikinkan tempat, ya, meja kecil khusus mushaf. Sekarang ya masih ada, ya kalau di tempat saya ini juga masih ada. Lah itu terus bukanya bagi ibu-ibu yang haid tapi dia mengajar Al-Quran, itu menggunakan alat untuk membuka ininya mushafnya. Nah bagaimana dengan mushaf digital? Jadi ibu-ibu yang punya profesi guru ngaji, terus ngajar ngajinya bawa HP, ini saya punya alat caranya untuk membuka mushaf digital. Ya kalau jenengan haid, ininya untuk buka mushafnya pakai ini, jadi beli. Nah kalau profesinya guru ngaji atau minimal ngajari anak cucu, buka HP-nya yang Android. Nah ini ada pulpen khusus untuk buka ini biar kita tidak menyentuh huruf per huruf dari mushaf walaupun bentuknya digital. Oke, ini beli seperti ini. Kalau saya nggak beli, ini saya diberi sama Umjul. Ini produk dari Israel yang dikasihkan saya. Yang bantu saya malah orang Yahudi bukan jenengan yang Islam memikirkan bagaimana menyentuh Al-Quran. Paling lewat Jawa kayak neduding kok pring diomoti.
Ini bukan, ini ada karetnya ya. Jadi kalau buka ini HP yang kita Android itu bisa langsung ini. Nah, jadi kalau mau ngetik ini di WA itu ya bisa ini langsung. Nah, beli alat seperti ini. Tapi kalau HP yang mahal-mahal itu sudah ada ininya, kayak pulpennya kecil-kecil itu sudah ada. Kalau nggak ada berarti ya HP-nya di bawah 5 juta yang nggak ada ininya. Oke, jadi kalau yang nggak punyanya, kalau yang profesinya guru ngaji supaya tetap bisa mengajarkan Al-Quran, beli pulpen seperti ini yang ujungnya ini ada karet untuk cara membuka mushaf digital. Jadi ini pemikiran ulama-ulama yang sekarang, karena semakin berkembang teknologi juga kita seorang ahli fikih harus memikirkan umat, bagaimana supaya umat tidak berdosa. Kalau umat sampai tidak ada memikirkan berdosa, kita pun yang alim juga akan ikut berdosa. Jadi seperti itu jawabannya. Oh, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah kepada kita, keluarga dan umat Islam pada umumnya, fid-dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tanfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min al-khayratil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma ij'al awala majlisina hadza sholahan wa awsatu falahan wa akhirahu rahmatan wa maghfiratan wa ni'matan wa taqlimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim dahiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimin. Lam yahdalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimin. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at tubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim dahiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutahimin bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan wa la yura isru baulin minhu fi alani Maulaya sholli wa sallim dahiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali mutahimin wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'at wa la yura dhillahu fi syamsi dhu fatini Maulaya sholli wa sallim dahiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mutahimin kanfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadhabi muhatatini maulaya sholli wa sallim dahiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutahimin hadhil khasa'isa fahfadha takun amina min syarri nari wa syurraki wa min mihani Maulaya sholli wa sallim dahiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali mutahimin akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh